warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Maufurah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, NIM 2480 3079 31 dari LPTK Universitas Tidak, bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SD Negeri 050773 Pangkalan Susu pada mata pelajaran IPA dengan materi ekosistem. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Semangat belajar hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Untuk pemimpin doanya kepada Firza Anggara, Ibu persilakan. Siap. Belajar kita pada hari ini. Untuk menyanyikan lagu nasionalisme atau Indonesia Raya, Ibu persilakan kepada Ibu. Kepada Ibu, silakan. Mengharapkan siswa-siswi untuk berdiri menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku.
duduk balik beserta dirinya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran siswi. Aisyah Novitasari. Saya, Bu. Aisyah Farisha. Dion Nugraha. Intan Novriani. Firza Ridwansyah. Rahan Dika. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui apa itu ekosistem, apa itu komponen-komponen penyusun ekosistem, dan apa manfaat ekosistem bagi makhluk hidup. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu ekosistem, Ibu mengingatkan kembali kalian pada materi minggu lalu sebelumnya, yaitu tentang siklus makhluk hidup. Nah, siapa yang masih ingat tentang siklus kupu-kupu? Iya, Risma. Iya. Iya. Ya, jadi siklus makhluk hidup itu ada dua. Ada yang sempurna dan ada yang tak sempurna. Yang sempurna itu contohnya adalah tadi kupu-kupu. Yang tak sempurna itu contohnya adalah lalat, kecoa, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengingatkan materi sebelumnya. Sekarang kita masuk dengan materi ekosistem. Oke, pertanyaan yang pertama, apa saja yang kalian lihat di sekitar sekolah yang termasuk makhluk hidup? Siapa yang bisa jawab? Iya, Ica. Apa, Ica? Pohon dan kucing. Beri tepuk tangan dulu. Iya, pertanyaan yang kedua untuk memacu pemikiran kalian mengenai ekosistem. Yang kedua, di mana saja kita bisa menemukan makhluk hidup selain di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa? Di mana? Iya, di rumah dan di sekitar lingkungan lainnya. Nah, benar yang dijawab kedua teman kalian itu bahwa sekeliling lingkungan kita itu ada makhluk hidup, ada juga makhluk tak hidup. Mereka saling bergantungan satu sama lainnya. Nah, sebelum memasuki apa itu ekosistem, komponen, penyusunnya, dan lain sebagainya, Ibu akan memberikan video yang bisa. Halo teman-teman, hari ini kita akan menemani Raka dalam petualangan mengenal ekosistem. Loh, kita mulai. Aduh, apa sih ekosistem itu? Kenapa banyak istilah yang sulit dipahami? Tiba-tiba, layar laptop bersinar terang, Profesor Bani muncul. Halo Raka, aku akan membawamu ke dunia ekosistem agar kamu bisa memahami semuanya dengan mudah. Raka kini berada di ekosistem hutan. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya. Lihat sekelilingmu, Raka. Ini adalah contoh ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Wah, jadi semuanya di sini saling berhubungan. Tepat sekali. Sekarang, ayo kita pelajari lebih lanjut. Makhluk hidup di ekosistem disebut komponen biotik. Ada 3 kelompok utama. 1. Produsen tumbuhan yang membuat makanan sendiri. 2. Konsumen hewan yang bergantung pada produsen. 3. Dekomposer jamur dan bakteri yang mengurai sisa makhluk hidup. Jadi, tanpa tumbuhan, hewan-hewan ini tidak bisa hidup. Tepat, semua saling bergantung. Selain makhluk hidup, ada juga komponen abiotik seperti air, udara, cahaya matahari, dan tanah. Semua ini sangat penting untuk kehidupan. Oh, jadi air untuk minum, tanah untuk tumbuhan tumbuh,
dan cahaya matahari untuk fotosintesis. Betul, tanpa komponen abiotik, makhluk hidup tidak bisa bertahan. Setelah petualangan ini, Raka memahami bahwa ekosistem adalah hubungan erat antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sekarang aku paham, aku harus menjaga lingkungan agar ekosistem tetap seimbang. Tepat sekali, Raka. Jaga lingkungan, maka ekosistem akan tetap sehat. Bagaimana, teman-teman? Seru? Nah, sekarang giliran kalian menjaga ekosistem di sekitar kita. Oke, sudah diperhatikan videonya? Nah, jadi sekilas di dalam video itu Raka diajak profesor itu untuk mengenal apa itu ekosistem. Sekarang ibu akan mengajak kalian semua mengetahui apa itu ekosistem melalui pembelajaran kita pada hari ini. Oke, lanjut. Nah, sebelum tahu apa itu ekosistem, ibu akan mengenalkan kembali lagi kepada kalian bahwa makhluk hidup adalah setiap entitas yang individual yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Jadi di kehidupan kita ini ada 4 sebenarnya tergolong ke dalam makhluk hidup. Ada manusia, kita sendiri, manusia sebagai makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada hewan, dan satu lagi adalah mikroorganisme, yaitu pengurai. Apa itu, Bu? Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi ibu kenalkan bahwa makhluk hidup itu ada 4. Oke, selanjutnya adalah tentang setelah makhluk hidup itu kalian kenal, ada namanya organisasi makhluk hidup. Bukan di luar saja ada organisasi, di kehidupan kita makhluk hidup juga ada organisasi. Nah, yang pertama adalah individu. Contohnya adalah seekor gajah. Kalau dia sendiri itu disebut dengan individu. Contoh, kalian Firja itu sendiri. Contoh dengan kan itu namanya individu. Individu berkumpul menjadi satu sejenis, namanya populasi. Di slide ini ibu contohkan di sini adalah populasi gajah. Artinya sesama jenis gajah itu disebut dengan populasi. Contoh yang lain, sesama jenis harimau, kucing, sesama jenis mereka disebut dengan populasi. Kalau di sini populasinya yang mana? Populasi laki-laki. Beda. Satu lagi populasi perempuan. Mereka terdiri dari satu jenis dan satu individu. Oke. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas itu apa, Bu? Kumpulan dari populasi. Kumpulan dari. Nah, kita lihat di slide ini ada gajah, capung, monyet, ular dan lain sebagainya menyatu di dalam suatu tempat, itu namanya komunitas. Contoh di sekolah kita ini komunitas SD 3. Mana, Bu? Ada kelas 1, kelas 2 dan kalian kelas 3. Nah, kumpulan dari populasi itu disebut dengan komunitas. Oke, sudah paham? Kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, setelah tadi organisasi kehidupan itu membentuk ekosistem. Ini tujuan utama kita mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan di suatu area tertentu. Artinya apa, Bu? Kita makhluk hidup tadi ada berapa? Ada 4. Saling berkaitan, saling bergantung dengan lingkungan sekitar.
seperti kita. Komponen penyusun ekosistem itu ada abiotik dan ada abiotik. Apa itu biotik dan abiotik kan belum paham. Oke, Ibu akan memberikan penjelasannya. Ya, yang pertama itu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Nah, semua jenis makhluk hidup ada tergolong makhluk hidup itu disebut dengan komponen biotik. Contohnya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan juga manusia sebagai komponen biotik. Sudah bisa dipahami komponen biotik? Sudah. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang tergolong bukan makhluk hidup. Nah, kalau biotik tadi yang hidup, sekarang abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya di sini iklim, tanah, air, sinar matahari, dan interaksi ekologis. Nah, itu sangat mempengaruhi dari jalannya ekosistem. Jadi sudah bisa membedakan apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik. Sudah. Komponen, sekali lagi Ibu ingatkan, komponen biotik adalah komponen yang hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Lanjut pada materi selanjutnya. Nah, Bu, tadi kita bahas komponen organisasi. Tujuan sebenarnya ekosistem itu apa sih, Bu? Nah, tujuan dari ekosistem komponen abiotik yang mencakup mineral, iklim, tanah, air, sinar matahari, dan semua elemen yang tak hidup. Kemudian serta komponen biotik yang terdiri dari semua makhluk hidup di dalamnya, keduanya saling terhubung. Nah, ini dia tujuan utamanya, yaitu aliran energi. Aliran energi yang mengalir melalui ekosistem dan siklus nutrisi yang berlangsung di dalamnya. Nah, tadi di video singkat itu tadi sudah dijelaskan bahwa pentingnya ekosistem itu menjaga keseimbangan keberlangsungan makhluk hidup. Contoh Ibu kasih, kita mengkonsumsi setiap hari adalah dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan itu hidup akibat apa, Bu? Tanah, air, itu saling bergantung satu sama lain. Itulah yang disebut dengan aliran energi. Untuk apa? Keberlangsungan makhluk hidup. Manfaat dari ekosistem. Kita sendiri merasakan sebagai manusia manfaat ekosistem itu, Bu. Jadi kalau apabila ekosistem itu hilang, satu jenis spesies itu hilang, maka akan bisa merusak lingkungan sekitar. Akan tidak seimbang terjadinya ekosistem apabila satu spesies hilang di dalam ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada namanya produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, ketiga produsen, konsumen, ekosistem ini bisa kita pelajari pada materi selanjutnya. Kemudian, nah, ada jenis-jenis ekosistem. Ada dua jenis-jenis ekosistem. Ada yang pertama ekosistem alami, yang kedua ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alami dan buatan? Kita bahas satu persatu.
ini dia ekosistem alami. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Jadi dia memang alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya di sini adalah ekosistem hutan. Nah, yang pertama Ibu kasih contoh ekosistem hutan. Hutan menjadi tempat tinggal bagi beragam makhluk hidup yang merupakan ekosistem dengan jumlah spesies terbanyak. Kita tahu di dalam hutan itu sungguh banyak macam-macam spesies dari tumbuhan, hewan. Jadi spesies terbanyak itu berasal dari ekosistem alami, yaitu ekosistem hutan. Yang kedua, Ibu kasih contoh ekosistem alami, yaitu ekosistem laut. Karena kita daerah pesisir sangat dekat dengan laut. Contohnya yaitu berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti mengatur iklim, menjaga keanekaragaman hayati, dan menghasilkan oksigen bagi kehidupan bumi. Nah, laut selain mata pencaharian bisa digunakan laut itu menjadi mengatur iklim. Kalau mengatur iklimnya, Bu, bagaimana prosesnya, Bu? Pada proses penguapan di siang hari. Jadi air laut itu menguap, membentuk awan, menghasilkan hujan. Itu prosesnya. Kemudian menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Sudah pasti penguapan itu, hasil penguapan adalah CO2. CO2 difungsikan bagi tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Nah, itu ekosistem laut sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jadi sudah paham apa itu ekosistem alami? Ya, selanjutnya ada ekosistem buatan. Nah, kalau yang tadi alami tanpa campur tangan manusia, ekosistem buatan itu sudah pasti, yang namanya buatan itu sudah ada campur tangan dari manusia. Contoh sawah, ekosistem sawah. Sawah itu dibuat nggak? Dibuat sama manusia. Apa penjelasannya di sini, Bu? Area pesawahan yang ditanami padi merupakan contoh ekosistem buatan yang penting untuk produksi pangan. Sawah salah satu ekosistem buatan yang berperan penting bagi kita manusia. Kalian tadi pagi sarapan nasi kan? Nasi itu dihasilkan dari sawah yang ditanami padi. Paham? Kemudian ekosistem bendungan. Nah, wadah penampungan air yang dibuat untuk berbagai keperluan seperti irigasi, pembangkit listrik, tenaga air, dan mengendali banjir serta perkebunan. Di daerah kita ini memang tidak ada bendungan, tapi di daerah lain bendungan itu sangat penting untuk keperluan seperti irigasi, pembangkit listrik, dan tenaga air. Oke, setelah materi ini, untuk lebih fokusnya kita ice breaking dulu. Siap? Ice breaking pertama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semangat semuanya. Belajar. Kita lanjutkan materi tentang ekosistem. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas apa itu komponen, apa itu organisasi kehidupan, apa itu macam-macam ekosistem. Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang Ibu ajarkan dengan bentuk lagu. Ibu dulu yang nyanyikan ya sayang, supaya kalian pahami. Dengarkan Ibu menyanyi, pahami liriknya. Dengarkan Ibu. Ekosistem itu
Ekosistem terbagi dua, alami dan buatan. Contoh alami, lautan, sungai, rawa dan hutan, juga pegunungan. Contoh buatan, bendungan, kolam, sawah dan pembangunan. Paham? Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu ekosistem supaya lebih ingat lagi materi ekosistem sendiri. 1, 2, 3. Oke, mudah diingat materi ekosistem kan? Dengan adanya lagu jadi lebih mengingat apa itu ekosistem. Nah, setelah kita mengetahui ekosistem, Ibu akan memberikan contoh suatu ekosistem. Nah, lihat, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah ekosistem. Bisa kalian tunjuk mana yang komponen biotik dan abiotik? Kelompok 1, pohon itu termasuk komponen biotik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, apa yang kalian lihat pada gambar? Air. Air tergolong kelompok biotik atau abiotik? Abiotik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3, apa yang bisa kalian lihat dari gambar? Rusa. Rusa tergolong kelompok biotik atau abiotik? Abiotik. Biotik. Oh ya, salah sih. Kemudian kelompok 4, apa yang kalian lihat? Tanah. Tanah tergolong kelompok biotik atau abiotik? Abiotik. Alhamdulillah kalian sudah paham mana-mana yang disebut dengan kelompok biotik dan abiotik. Nah, untuk memperjelas materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan kalian lomba kerja peserta LKPD yang bisa kalian pahami. Nah, di sini Ibu contohkan untuk kelompok 3. Di sini ada kelompoknya, nanti kalian tulis namanya. Kelompok 3 ini kebagian dengan ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Kemudian, nah ini nanti Ibu berikan hewan-hewan atau komponen-komponen yang bisa kalian tempelkan di lembar kertas karton ini. Bisa nak? Jadi nanti kalian pilih, kalau komponen biotik tulis di kolom komponen biotik. Kalau dia tergolong komponen abiotik, tulis di kolom komponen abiotik. Ibu membagikan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 dapat ekosistem laut, ya. Kelompok 2 dapat ekosistem gurun. Kelompok 3 ekosistem sawah, dan kelompok 4 ekosistem hutan.
APD-nya sudah Ibu bagikan. Ini ada gambar jenis-jenis hewan maupun tumbuhan. Kalian gunting, kalian tempel, letakkan pada LKPD karton tadi dan tentukan mana yang komponen biotik dan komponen abiotik. Paham sampai di sini? Sebelum mulai LKPD, ada baiknya kita ice breaking kedua. Yuk ice breaking dulu yuk, biar semangat. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Betul, lebih semangatnya lagi. Terima kasih. Ekosistem laut ya tadi. Tempel yang rapi, gunting yang rapi. Ekosistem bun dan diperhatikan gambarnya. Mana yang tergolong? Sudah boleh dikerjakan, digunting. Gambarnya ditempel di sini, ya. Tertib dalam mengerjakan LKPD. Jawai sambil dipahami apa itu ekosistem. Gambar di tempat ekosistem, di tabel itu hanya untuk tulisan mana itu komponen biotik, mana itu komponen abiotik. Ya, nama kelompoknya jangan lupa dibuat ya nak. Ya, berbagi tugas, berbagi tugas. Dibagi kertasnya supaya temannya dapat semua. Ini nama kelompoknya dibuat. Apa tambah lagi nama kelompok? Nama kelompok sudah dibuat. Tempel di sini ya nak. digunting, ditempel di ekosistemnya.
stempel, tentukan mana komponen biotik dan abiotiknya.
pembagian kelompok ya. Bagaimana peletakan hewannya, tumbuhan dan lain sebagainya. Kerapian kelompok dinilai juga. Semua bekerja, namanya kerja tim, semua bekerja. Ya, sampahnya dikumpul supaya bersih.
cerita ngerjainnya. Fokus kerja bukan cerita. Udah siap? Oke, lanjut. Oke, udah siap semuanya? Kita akan menggunakan hasil presentasi setiap perwakilan kelompok. Oke, kelompok 1 Ibu persilakan. Bisa. Ya, sebutkan komponen biotip dan abiotiknya. Ya, abiotiknya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut presentasi kelompok 2. Ya, sebutkan apa komponen abiotiknya. Nah, duduk Kak, makasih ya. Kelompok 3. Buat sedikit suaranya. Ya, belajar komponen biotiknya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 ya.
satu. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan antara Oke, ekosistem adalah hubungan timbal balik dari lingkungan dengan makhluk hidup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian soal nomor 2, apa perbedaan antara biotik dan abiotik dari kelompok mana yang bisa menjawab? Oke, kelompok 3. Silakan berdiri. Ya, komponen biotik, komponen yang hidup, komponen abiotik, komponen yang tak hidup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya soal nomor 3. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok mana? Soal nomor 3. Soal kelompok. Ya, silakan berdiri dari kelompok 4. Jawab pertanyaan nomor 3. Ya, jawabannya komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik. Soal nomor 4. Siapa yang bisa menjawab? Ya, dari kelompok 1. Risma, silakan berdiri. Ya, jadi macam-macam ekosistem tadi sudah kita bahas dengan membuat LKPD, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buah. Oke, lanjut pada soal yang terakhir. Bagaimana peran manusia terhadap ekosistem? Siapa yang bisa menjawab? Ya, sebelahnya duduk sayang Corona. Ya, Dika boleh menjawab. manusia dalam ekosistem sebagai konsumen manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi peran manusia terhadap ekosistem itu kita manusia sebagai makhluk konsumen, artinya kita pemakan, baik itu pemakan daging maupun pemakan tumbuhan. Oke, kemudian dari materi yang kita ambil kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai makhluk hidup ada hubungan eratnya dengan lingkungan sekitar, bahwa ekosistem harus seimbang dengan menjaga komponen-komponen biotik, abiotiknya, kemudian menjaga lingkungan agar ekosistem yang ada di muka bumi ini berlangsung seimbang. Nah, untuk mengingat lagi materi yang sudah Ibu paparkan, sama-sama kita menyanyikan lagu ekosistem. 1, 2, 3.
Firza, sudah paham dengan materi ekosistem kita pada hari ini? Sudah? Nah, untuk umpan balik refleksinya, Ibu bertanya kepada kalian, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Perwakilannya dua orang maju ke depan. Ungkapkan bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa maju dua orang? Intan, iya Intan silakan. Intan dan Firza bentar ya, Intan dulu. Silakan maju Intan. Bagaimana perasaannya hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Terima kasih Intan. Beri tepuk tangan dulu. Najwa yang kedua Firza, silakan. Pelajaran ini sangat mudah dipahami. Sudah? Terima kasih buat Firza.